Baik, para pecinta buku sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah buku hadis yang berjudul Al-Kafi, karya Muhammad Ya'qub Al-Kulaini. Buku ini adalah buku terjemahan dari Al-Usulul Kaf Minal Kafi, terbitan Darul Kutub Al-Islamiyah Tehran. Nah, diterjemahkan oleh Dr. Muhammad Babul Ulum dan diberi pengantar oleh Kiai Haji Dr. Jalaluddin Rahmat. Nah, buku ini adalah salah satu buku hadis yang beredar di kalangan mazhab Syiah. Kita tahu di kalangan mazhab Syiah ada sumber rujukan hadis yang kita kenal sebagai Kitabul Arba'ah. Ada 4 kitab hadis. Yang pertama adalah Al-Kafi, Al-Ibtisar, Man Yandurul Al-Faqih, dan satu lagi adalah At-Tahzib, ya. Nah, ini berbeda di kalangan ahlu sunnah. Kita tahu dalam kalangan ahlu sunnah ada Kutubus Sittah, 6 rujukan hadis, Sahih Bukhari, Muslim, An-Nasai, Ibnu Majah, Abu Daud, At-Tirmizi, ya. Nah, ada perbedaan mendasar antara kitab hadis Syiah dan hadis Sunni. Kalau di dalam kalangan ahli Sunni kita tahu para ahli hadisnya seperti Sahih Bukhari sudah mengklasifikasi hadis itu menjadi hadis sahih dan tidak sahih. Nah, di kalangan mazhab Ahlul Bait tidak seperti itu. Jadi tugas para ahli hadis itu adalah menghimpun seluruh hadis yang bersumber dari Rasulullah SAW dan Ahlul Bait Nabi. Nah, buku Al-Kafi ini adalah buku terjemahan awal dari kitab Al-Kafi itu. Nah, dalam pengantarnya penulis, penerjemah maksud saya, Babul Ulum itu mengutip pernyataan dari Syekh Zainuddin Al-Amili yang dikenal dengan sebutan As-Syahid Al-Thani, yang hidup pada 966 Hijriah, ya. Beliau mengatakan bahwa kitab Al-Kafi ini memuat 5.072 hadis sahih, 144 hadis hasan, 1.018 hadis muwaththaq, 302 hadis qaul, dan 9.485 hadis dhaif. Nah, jadi di dalam kitab hadis ini ada ribuan hadis dan sebagainya, dan Kulaini tidak mengklasifikasikan sebagaimana Sahih Bukhari lakukan. Nah, mungkin menjadi tugas para ulama kemudian untuk melakukan kritik atau klasifikasi terhadap hadis. Nah, buku ini diberikan pengantar oleh Kiai Haji Dr. Jalaluddin Rahmat. Beliau menulis dalam pengantarnya tentang sejarah periwayatan hadis di dalam mazhab Syiah. Buku ini kita menarik karena yang membedakan juga biasanya di kalangan buku Kutubus Sittah, hampir semuanya Sahih Bukhari, Muslim, kalau kita baca misalnya itu dimulai dari pembahasan tentang fikih, ya. Pembahasan tentang fikih. Misalnya saja di dalam Bukhari, kalau kita simak misalnya, itu pembahasannya itu dimulai dari Kitabul Wahyu, tentang wahyu, ya, tentang permulaan wahyu. Di situ ada 6 hadis, dan diakhiri dengan kitab Tauhid, ya. Tetapi seluruh rangkaiannya itu lebih banyak dimulai dari yang berkaitan tentang fikih, ya, dan akidah. Misalnya tentang wudu, mandi, haid, dan sebagainya. Begitu juga misalnya di Muslim. Nah, di Muslim dimulai dari setelah pembahasan tentang iman dilanjutkan taharah, haid, sholat, ya,
masjid, dan semuanya yang berkaitan dengan fikih. Juga di hadis di Tirmizi. Tirmizi memulainya dengan Kitabut Taharah dan terus berangkaian tentang solat, tentang solat witir, solat Jumat, zakat, puasa, haji, jenazah, nikah. Nah, semua juga berkaitan dengan fikih. Begitu juga di dalam Nasa'i. Nasa'i memulainya juga dari kitab Taharah, dan Ibnu Majah juga memulainya dengan kitab Taharah, dan terakhir Abu Daud juga memulai dengan kitab Taharah. Tetapi di dalam Usulul Kafi itu berbeda. Dia memulainya dengan pembahasan tentang akal. Nah, Kitabul Akal wal Jahl. Kitab tentang akal dan kebodohan atau kejahilan. Saya ingin bacakan hadis pertama dalam kitab ini tentang akal ini. Sebuah hadis yang rangkaiannya sanad saya potong saja, kepada Abi Ja'far alaihissalam. Nah, kita ketahui di kalangan mazhab Ahlul Bait bahwa pernyataan kala imam adalah hadis. Sama juga sebenarnya di kalangan Ahlus Sunnah, ada perkataan-perkataan sahabat yang tidak berhubungan dengan Nabi seperti Bukhari, itu juga disebut hadis. Para ulama hadisnya menyebut hadis mauquf, padahal itu perbuatan para sahabat. Nah,